Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Devon. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, ternyata Xiaoyan tidak pergi jauh, tetapi menciptakan ilusi bahwa dia pergi jauh dan bersembunyi di dekatnya. Bertekad untuk mencari tahu kekuatan di balik keempat pria berpakaian putih itu. Kalau tidak, akan sulit untuk melindungi diri dari kegelapan. Dan Xiaoyan tidak ingin hidupnya berada di tangan orang lain. Tidak ada usaha, tidak ada keuntungan. Saya ingin melihat kekuatan mana yang ingin membunuh saya. Mata Xiaoyan dingin. Sambil merasakan luka-lukanya pulih dengan cepat, dia melihat ke puncak gunung melalui lapisan-lapisan dedaunan. Sayangnya malam itu gelap dan Xiaoyan tidak berani terlalu dekat dengan pihak lain karena dia tahu bahwa mereka berasal dari pasukan alkimia. Selain mengetahui bahwa pihak lain mengenakan jubah putih, dia tidak mendapatkan apapun. Kelompok orang ini semuanya mengenakan jubah putih dan teksturnya berkualitas tinggi dan terasa sehalus sutra saat disentuh oleh jari. Itu jelas bukan pakaian sementara, tetapi pakaian standar dari suatu kekuatan tertentu. Jadi ini mengesampingkan kemungkinan bahwa mereka adalah klan iblis jiwa yang berpura-pura menjadi mereka. Jari-jari Xiaoyan membelai potongan jubah putih yang dipotong dari keempat orang itu, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan pria berjubah putih di puncak gunung. Lagi pula, setiap gelombang orang yang datang lebih kuat dari yang sebelumnya. Jika para pendatang berikutnya juga merupakan alkemis, maka kekuatan ini akan terungkap. Mata Xiaoyan menjadi tajam. Hanya ada beberapa keluarga di seluruh benua Dodi yang dapat menggunakan alkemis sebagai kekuatan standar mereka, termasuk istana obat dan klan obat. Bahkan jika Anda menambahkan beberapa kekuatan yang tidak dikenal dengan fondasi yang dalam, hanya ada 5 dari mereka. Di antara mereka, istana obat dan klan obat adalah yang paling mencurigakan. Tetapi saya tidak memiliki hubungan dengan klan obat. Tetapi ada celah antara saya dan istana obat untuk persaingan pasar. Istana obat kemungkinan besar akan menganggap saya sebagai duri dalam dagingnya. Belum lagi, istana obat selalu muncul dengan jubah putih. Xiaoyan memang sangat teliti dan dia menyimpulkan arahnya dengan menggabungkan berbagai petunjuk. Tepat saat pikiran Xiaoyan sedikit teralihkan, tiba-tiba dia merasakan krisis di hatinya. Ia segera menahan nafas, menegakkan tubuhnya dan menempel pada batang pohon. Semua fungsi tubuhnya langsung membeku dalam sekejap. Dia tampak seperti pohon mati yang telah berdiri di sini selama ribuan tahun, menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Hampir pada saat yang sama, kekuatan jiwa menyelimuti hutan tempat Xiaoyan berada dalam bentuk kipas. Semua pemandangan di hutan terekspos dalam kekuatan jiwa yang beriak. Kekuatan jiwa menyapu dengan cepat, lalu tiba-tiba menarik kembali, dan segalanya kembali tenang seperti sebelumnya. Meskipun punggung Xiaoyan dipenuhi keringat dingin saat dia menempel pada batang pohon, dia tidak bergerak sama sekali, dan hanya berdiri di sana ketakutan. Pada saat ini, warna malam menjadi lebih gelap, dengan kabut tipis yang bertahan. Semua jenis pohon yang tanaman dan mekar dengan tenang dalam kelopak di kaki Xiaoyan. Seekor ular berwarna-warni yang keluar untuk mencari makanan berkelok-kelok di betis Xiaoyan. Lidahnya yang merah cerah menyapu wajah Xiaoyan dari waktu ke waktu, dan bau amis terus menyemprot ke hidung Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan masih tidak bereaksi sama sekali, seperti patung batu, dan bahkan bola matanya tidak bergerak sama sekali. Sehingga ular berwarna-warni itu menatap Xiaoyan dengan bingung, mengendus dengan keras lalu mengibaskan ekornya dan meluncur dari tubuh Xiaoyan. Tepat saat ekor ular berwarna-warni itu meninggalkan Xiaoyan, kekuatan jiwa yang telah kembali menyapu area itu lagi. Di bawah ancaman kekuatan jiwa, ular warna-warni itu bergetar hebat, seakan-akan telah bertemu musuh alaminya. Melingkar dan bergetar terus-menerus, namun kekuatan jiwa tetap berada di ular berwarna-warni itu. Xiaoyan bahkan bisa merasakan tekad untuk tidak pernah menyerah dalam kekuatan jiwa itu. Setelah waktu yang lama, kekuatan jiwa itu menghilang di udara lagi. Namun ular berwarna-warni itu telah kehilangan kekuatan hidupnya dan mati karena kerusakan jiwa yang marah itu.
Dengan susah payah, Xiaoyan memiringkan kepalanya, memutar lehernya yang agak kaku karena terlalu lama mempertahankan postur yang sama, dan melihat ke arah puncak gunung, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam, berkeringat dingin, merenggangkan otot-ototnya dengan lembut, lalu melompat turun dari pohon. Itu nyaris saja terjadi. Xiaoyan menepuk dadanya. Kekuatan jiwa barusan sebenarnya berada di puncak alam kaisar dan lebih murni dari miliknya. Diperkirakan sudah lama berada di puncak alam kaisar. Xiaoyan merasakan sedikit ketakutan ketika dia mengingat nasib ular raksasa berwarna-warni itu. Jika orang ini tidak mengadakan dua hantu untuk meningkatkan kekuatan jiwa yang seperti saya, tetapi malah mengolah kekuatan jiwa puncak alam kaisar dengan setiap langkah dan setiap tetes keringat, level dodinya setidaknya harus berada di puncak bintang 5 atau bahkan lebih tinggi. Untungnya saya tidak bertindak gegabah tadi, kalau tidak saya akan dipecat di sini hari ini. Sekarang tampaknya orang yang dapat mengirim seorang alkemis seperti itu pastilah istana obat. Saya tidak pernah menyangka bahwa istana obat yang perkasa akan menggunakan cara yang begitu hina. Itu benar-benar mempermalukan semua alkemis. Xiaoyan meludah dengan penuh kebencian dan ada kemarahan dalam hatinya. Menatap ke arah malam yang semakin gelap di sekitarnya, mata Xiaoyan menjadi lebih khawatir. Tetapi jika itu adalah istana obat, dengan status mereka sebagai raksasa dan kekuatan mereka yang kuat, saya tidak akan bisa membalas dendam bahkan jika saya mau. Sialan, pertama-tama adalah klan iblis jiwa dan sekarang istana obat muncul. Masing-masing lebih kuat dari yang lain. Apakah benar-benar sesulit itu bagi klan Xiao saya untuk bangkit? Langkah kaki Xiaoyan ragu-ragu di tempat. Pikirannya berputar-putar. Dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di pundaknya. Dan hatinya terasa berat seolah-olah ada batu seberat 1000 pon yang membawanya. Ada apa dengan saya? Mengapa harus banyak berpikir? Saya Xiaoyan selalu menjadi orang yang membalas kebaikan dan membalas dendam musuh. Tidak peduli seberapa kuatnya suatu kekuatan, selama itu membuat saya marah, suatu hari saya akan membalasnya 100 kali lipat atau 1000 kali lipat. Meskipun klan Xiao masih sangat lemah sekarang, sudah berapa tahun sejak saya datang ke benua Dodi. Pertama-tama, saya akan menggulingkan klan jiwa di benua Doki. Kemudian, di benua Dodi, saya pasti akan mampu menginjak-injak kekuatan ini di bawah kaki saya. Setelah berputar-putar puluhan kali, Xiaoyan akhirnya mengambil keputusan. Karena sebagai seorang pria pemberani tidak memiliki rasa takut, dan Xiaoyan tidak lagi memikirkan apa yang telah diputuskannya. Dia melambaikan tangannya seolah hendak menyingkirkan masalah-masalah ini. Tetapi Xiaoyan segera menyadari bahwa masalah baru ada di hadapannya. Tapi Xiaoyan yakin bahwa ia tidak punya harapan untuk mengalahkan orang-orang berjubah putih tadi. Kalau begitu, bagaimana dia bisa pergi ke klan obat untuk mencari teknik rahasia itu? Terlebih lagi kemungkinan bahwa orang-orang berjubah putih ini berasal dari klan obat tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan. Lagi pula, bukan hanya istana obat yang terpengaruh oleh monopoli Xiaoyan atas ramuan. Jadi pergi atau kembali? Ini adalah masalah paling mendesak yang harus dipecahkan Xiaoyan. Sambil ragu-ragu, sosok dari Xiao Xuan tampak muncul di depan Xiaoyan lagi, menatap Xiaoyan dengan kekecewaan yang mendalam di matanya. Leluhur Xiao Xuan mampu melepaskan kemuliaan tertinggi untuk membantu orang tak dikenal seperti saya menjadi sukses. Bagaimana mungkin saya Xiaoyan mundur saat menghadapi bahaya? Sekalipun dia benar-benar anggota klan obat, saya akan langsung masuk ke sarang naga dan sarang harimau. Xiaoyan menggertakkan giginya dengan keras dan matanya yang seperti bintang bersinar dengan cahaya yang lebih terang dari cahaya bintang. Namun, lelaki berbaju putih itu pasti sudah memperkirakan jalan yang akan saya tempuh. Sepertinya saya harus mengambil jalan memutar. Jelas, berani bukan berarti gegabah. Xiaoyan mengeluarkan peta dan memeriksanya lagi. Hanya dengan mengikuti jalan lurus menuju klan obat dan bergerak dalam tikungan, menghindari radius deteksi kekuatan jiwa puncak alam kaisar, maka peluang bertemu dengan pria berpakaian putih dapat dikurangi. Itu sudah diputuskan. Xiaoyan membuat keputusan cepat dan bergerak ke samping di sekitar gunung lagi dan memasuki kedalaman hutan.
Semakin dalam kami masuk ke dalam hutan, cahaya semakin redup. Kabut meliputi seluruh hutan dan tanah berbau seperti daun dan akar rumput yang membusuk. Menginjak dedaunan busuk yang tebal pasti akan menimbulkan suara gemerisik yang sangat memperlambat langkah Sioyen. Mengenai terbang di langit, Sioyen bahkan tidak berani memikirkannya saat dirinya dilacak. Sebulan berlalu dengan cepat dan Sioyen berjalan melalui hutan, satu langkah dalam dan satu langkah dangkal. Meskipun kecepatannya jauh lebih lambat, dia tidak merasakan nafas pria berpakaian putih itu lagi selama periode waktu ini. Sekarang, masih sepertiga dari perjalanan menuju lokasi klan obat, sepertinya ditunjukkan pada peta. Saya seharusnya sudah sampai sejak lama. Tetapi itu semua karena orang-orang berpakaian putih terkutuk itu. Jadi saya harus menyelesaikan masalah ini dengan mereka suatu hari nanti. Sioyen merutkan kening dan tatapan tajam melintas di matanya, membuat wajah dinginnya tampak sedikit ganas. Tapi waktu sudah berlalu begitu lama, sekarang seharusnya sudah aman. Sambil berjalan di beberapa rawa yang berbau amis dan melihat semak-semak di depannya yang mulai mengendur, Sioyen melihat sekeliling dan melihat tidak ada gerakan. Dia mempersempit jangkauan kekuatan jiwa yang telah dilepaskannya keluar tanpa bersantai. Sambil mempertahankan deteksi kekuatan jiwa adalah tugas yang sangat menguras energi. Bahkan seseorang sekuat Sioyen mulai merasa lelah. Namun Sioyen tidak pernah menyangka bahwa meskipun jalan memutar ini membuatnya lolos dari kejaran pria berpakaian putih, hal itu juga memberikan kesempatan bagi kekuatan lain untuk mengejarnya. Penyempitan jangkauan deteksi kekuatan jiwa membuat Sioyen kembali menjadi mangsa. Di pohon besar jauh di belakang Sioyen selalu ada beberapa bayangan samar mengikutinya. Dimanapun ada sinar matahari akan selalu ada bayangan. Bayangan itu mengikuti punggung Sioyen seperti hantu. Sial, kewaspadaan anak ini terlalu tinggi. Dia tidak pernah berhenti mendeteksi kekuatan jiwa sepanjang perjalanan. Kalau bukan karena rasa bahaya alami saya, Kapten, saya khawatir kita sudah ketahuan sejak lama. Seorang lelaki berpakaian hitam dengan 9 karakter berwarna merah darah yang disulam di lengan bajunya, berbicara dengan ekspresi marah di wajahnya. Kekuatan jiwa anak ini sangat bagus, tetapi semakin besar jangkauan deteksinya, semakin rendah prosesinya. Dengan keterampilan pembunuhan khusus aliansi kita, tidak terlalu sulit untuk menghindarinya selama kita tidak terlalu dekat. Pria yang dipanggil Kapten oleh nomor 9 itu menjawab dengan tenang. Tapi kecepatan anak ini benar-benar tidak normal. Saya tidak tahu mengapa dia bergerak dengan cara memutar. Jika dia bergerak dalam garis lurus sepanjang waktu, kita mungkin tidak dapat mengejarnya. Dia hanya orang bintang 4, kenapa kita tidak mengepungnya saja? Kenapa kita harus membuatnya sulit dilacak? Seorang pria bertampang garang berpakaian hitam dengan kata 8 tersulam di lengan bajunya, mengerutkan kening dan bertanya dan bingung. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh, Anda dapat menenangkan setiap pertempuran. Jangan bertindak gegabah sebelum Anda memahami detail musuh. Anda tahu betapa buruknya akibat yang akan terjadi jika kita gagal dalam misi kita. Kapten berpakaian hitam itu melirik nomor 8 dengan dingin. Ketika nomor 8 ditatap oleh sang kapten, dia ketakutan dan tidak berani mengeluh lagi. Setelah melacak selama berhari-hari, sekarang pada dasarnya dapat dipastikan bahwa lawannya sangat cepat dan kekuatan jiwanya tidak lemah. Tetapi fluktuasi semangat juang bintang 4-nya yang terlambat tidak berubah. Kapten berpakaian hitam menyentuh dagunya dengan ringan. Tatapan matanya yang tajam seolah menembus tubuh Sioyen. Ini buktikan bahwa lawan tidak menyembunyikan kultivasinya, tetapi kita harus berhati-hati agar dia tidak melarikan diri dan tidak membiarkannya memanfaatkan kecepatannya. Iya Tuan. Ketika nomor 8 dan nomor 9 mendengar ini, mereka tahu bahwa Kapten telah memutuskan untuk mengambil tindakan dan mereka menjadi bersemangat saat itu juga. Selama mereka mengikuti Sioyen di hutan, mereka telah banyak menderita. Deteksi jiwa Sioyen yang tak ada habisnya membuat mereka terjaga di malam hari, dan saraf mereka hampir mencapai batasnya, sehingga mereka bisa hancur kapan saja. Namun Sioyen sama sekali tidak menyadari semua ini. Dia menggunakan tangannya untuk menyingkirkan berandalan lebat di depannya, dan mengangkat alisnya sedikit. Kemudian apa yang muncul di hadapan Sioyen adalah
genangan air dengan radius beberapa ratus mil. Kolam itu berbentuk bulan sabit dengan kerikil merah di seluruh tepinya yang tidak selaras dengan hijau tua hutan. Air di kolam itu hitam bagaikan tinta dan sunyi senyap, bagaikan batu tinta raksasa yang tertanam di hutan, seakan-akan hitam abadi. Permukaan air seperti cermin tetapi tidak dapat memantulkan proyeksi pemandang di sekitarnya. Xuyen berdiri di tepi kolam, hatinya dipenuhi dengan depresi yang tak terlukiskan. Apa-apaan tempat ini? Tidak ada tanda di peta. Xuyen bergumam pada dirinya sendiri, merasa sedikit gelisah. Dia melangkah maju beberapa kali dengan ragu-ragu dan kabut tipis tiba-tiba muncul, menyelimuti langkah kakinya. Xuyen menyadari bahwa hawa dingin tiba-tiba menjadi jauh lebih berat dan nafas yang dihembuskannya menjadi sedikit kental. Menurut suhu di bumi, di sini suhunya setidaknya minus 10 derajat. Perbedaan suhunya sangat besar, hanya beberapa langkah saja. Sepertinya tempat ini tidak baik. Tepat saat pikiran Xuyen berputar, riak-riak muncul di permukaan air yang sunyi dan sebuah bayangan hitam menerobos air dan menyerbu ke atas, menimbulkan angin hitam yang sangat bau. Kaki Xuyen menegang dan tiba-tiba dia mengerahkan tenaga, menyebabkan tubuhnya mundur alih-alih bergerak maju. Dia langsung menjauhkan diri dari bayangan hitam itu. Kemudian dia membalikkan tangannya dan penguasa api surgawi pun muncul. Api yang membakar membuat kabut di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Pada saat ini bayangan hitam yang membumbung ke udara tampak sedikit takut dengan penguasa api surgawi. Kemudian bayangan itu melayang di atas air dan menatap Xuyen, khawatir tentang api surgawi. Xuyen tersenyum tipis, menggenggam penguasa api surgawi di dadanya dan dengan hati-hati mengamati monster di depannya. Monster itu berbentuk seperti ular piton, hitam pekat dan panjangnya ratusan kaki. Dia memiliki 4 kaki besar di bawah tubuhnya yang kokoh dan benar-benar dapat berdiri di atas air. Tidak ada mata atau hidung di kepalanya, hanya mulut yang terbuka dari waktu ke waktu seperti tanda air, sesekali di permukaan horizontal. Gigi-gigi tajam di dalamnya bergerak masuk dan keluar seolah-olah tanpa dukungan tulang, tetapi ujung-ujungnya berkilau dengan cahaya tajam. Apa-apaan monster ini? Kelihatannya seperti monster bintang 5. Harus saya akui, dia benar-benar jelek. Xuyen tidak bisa menahan diri untuk tidak merutkan kening. Sejujurnya, dia belum pernah melihat hal seburuk itu sebelumnya. Monster itu tampaknya memahami penghinaan di mata Xuyen. Dalam kemarahan, dia tidak lagi peduli dengan nyala api di penguasa api surgawi. Dengan suara mendesis di air di kolam bergetar dan tubuh ular besar itu melesat keluar seperti tali busur yang kencang. Hanya saja, Anda jelek. Mungkinkah monster juga punya standar estetikanya sendiri akhir-akhir ini? Xuyen tersenyum pahit tetapi tidak berhenti. Saat semangat juang tersalurkan ke telapak kakinya, percikan air yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak. Kemudian penguasa api surgawi diayunkan keluar dari dadanya, memotong 7 kaki berturut-turut. Penguasa yang berat itu mengeluarkan suara gemuruh saat dipotong. Seperti ribuan kuda yang berlari kencang, potongan ini bersih dan rapi, tanpa hambatan apapun, dan memadatkannya seluruh energi dan semangat Xuyen. Bahkan Xuyen sendiri sedikit terbius oleh potongan ini. Mulailah! Saat itu terdengar suara pelan dari hutan tak jauh dari sana. Kemudian 3 sinar pedang yang menyilaukan meledak dari balik pohon. Jatuh dari langit bagaikan kilat, mengunci punggung Xuyen. Waktu serangan ini sungguh tepat, karena kekuatan lama Xuyen baru saja habis dan kekuatan barunya belum terbentuk. Tidak bagus. Meskipun Xuyen tidak dapat melihat bilah pedang di belakangnya, niat membunuh yang mengerikan yang datang dari belakangnya membuat Xuyen menggigil. Perasaan menyeramkan segera muncul di hati Xuyen dan perasaan tidak menyenangkan, bahwa hidupnya sedang dikendalikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Kekuatan macam apa yang bisa begitu kejam hingga tidak akan puas sampai membunuh dirinya sendiri? Hati Xuyen dipenuhi amarah, tetapi penguasanya telah mengunci monster itu, tidak memberinya ruang untuk mundur. Mungkinkah saya Xuyen benar-benar akan mati di sini hari ini? Xuyen meraung dalam hatinya.
Sungguh tak tertahankan bahwa dia akan mati bahkan tanpa melihat orang yang menyerangnya. Saat bayang-bayangan kematian mencengkeram hati Xiaoyan semakin erat, Xiaoyan tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi dan pengalaman yang ditempa dengan darah yang tak terhitung jumlahnya dalam cobaan hidup dan mati mulai terasa pada saat ini. Tanpa berpikir panjang, Xiaoyan sama sekali tidak mundur dan bahkan mengabaikan serangan diam-diam dari belakang. Dia mencengkeram gagang penguasa berat dengan kedua tangan, tetapi meningkatkan kekuatannya dan menghantam keras cakar tajam monster itu. Saat penggaris dan cakar akan bertabrakan, kaki kiri Xiaoyan berhenti, sementara kaki kanannya sedikit menekuk dan dia melangkah maju. Di tengah suara keras itu, tubuh Xiaoyan tiba-tiba berayun ke kanan dan dengan bantuan kekuatan penggaris dan cakar yang saling bertabrakan, dia melemparkan seluruh tubuhnya ke kanan seperti spiral. Tidak masalah jika Xiaoyan menghindar, karena ia benar-benar mengekspos tubuh monster hitam itu terhadap 3 serangan diam-diam dari bilah pedang itu. Monster hitam itu benar-benar panik dan mencoba menghindar dengan memutar tubuhnya, tetapi itu masih terlalu lambat. Bilah pedang yang terang itu menusuk dalam-dalam ke tubuhnya yang besar, dan semangat juang yang terkandung di dalamnya meledak, dan gumpalan kabut darah bercampur dengan potongan besar daging lengket memercik kemana-mana. Monster hitam itu melolong dan tubuhnya yang besar jatuh lemah ke dalam kolam, mencoba menyelam ke dalam air dan melarikan diri. Anda menempatkan saya dalam bahaya. Jika saya membiarkan Anda lolos seperti ini, nama belakang saya, Xiaoyan, akan ditulis terbalik. Xiaoyan mendengus dingin dan dia bergerak lebih cepat. Cahaya perak tiba-tiba muncul dan langkah kakinya telah menginjak kepala monster yang jatuh itu dengan keras. Semangat pertarungan yang kuat bercampur dengan api surgawi yang menyatu meledak ke kepala monster itu, mengubah materi otak di dalamnya menjadi pasta. Dengan suara keras, tubuh monster hitam itu terlempar ke air dan perlahan tenggelam. Kepalanya yang terangkat tampak dipenuhi kebingungan yang mendalam. Dia tidak dapat mengerti mengapa dia akhirnya jatuh dalam sekejap mata saat menghadapi Dodi yang bintangnya kurang dari 5. Xiaoyan tidak sempat memperhatikan kebingungan monster hitam itu. Dia menggunakan kekuatan hentakan untuk menarik tubuhnya tinggi-tinggi dan menggunakan penguasa api surgawi untuk menghadapi bilah pedang yang menusuknya. Dengan suara teredam, Xiaoyan menghadapi cahaya pedang tercepat. Lalu dia mengerahkan tenaga pada pergelangan kakinya, menghindar ke samping dan menyapu penggaris besar di tangannya ke samping. Kekuatan dahsyat itu menjatuhkan cahaya pedang kedua. Kemudian ia menggoyangkan pergelangan tangannya sedikit dan mengubah penggaris berat itu dari menyerang menjadi bertahan, menghalangi cahaya pedang ketiga. Setelah serangkaian serangan, meskipun Xiaoyan memiliki fisik yang kuat, dia masih terguncang oleh pengepungan 3 orang itu. Jadi Xiaoyan memanfaatkan situasi itu dan berbalik. Dan dia melihat sekilas 3 orang yang menyerangnya. Berbeda sekali dengan pakaian pria berbaju putih. Mereka bertiga berpakaian hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki, hanya memperlihatkan sepasang mata yang menyeramkan. Senjata di tangan mereka juga merupakan senjata yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Dengan bilah pedang yang berwarna merah darah, Xiaoyan tidak tahu terbuat dari bahan apa. Bentuknya seperti belati, tetapi panjangnya 2 kali lipat dari belati. Bentuknya segitiga dan setiap sisinya memiliki alur darah yang dalam. Jika ditusukkan ke tubuh, dapat mengeluarkan banyak darah dalam sekejap. Namun yang paling mengejutkan Xiaoyan bukanlah senjata unik itu, melainkan level ketiga orang itu. 2 di antaranya berada di tahap awal bintang 5, dan Xiaoyan tidak dapat mengetahui level orang lainnya, yang setidaknya berada di tahap akhir bintang 5 atau bahkan tahap puncak, dan perkiraan Xiaoyan memang benar. Pria berpakaian hitam terkemuka memang seorang Dodi puncak bintang 5, karena aliansi bayangan mengeluarkan perintah pembunuhan kuning level 3 kepada Xiaoyan. Pembunuh yang mereka kirim adalah Dodi puncak bintang 5. Saat Xiaoyan baru saja melangkah 2 langkah ketika 2 serangan kilat datang. 2 bilah tajam menyerang Xiaoyan dari kedua sisi, dan mereka kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan. Tidak bermaksud memberi Xiaoyan kesempatan untuk bernafas. Kekuatan apa yang marah pada saya? Sejak klan Xiu dikepung dan akan dimusnahkan, mereka terus mengejar saya secara bergelombang.
Memikirkan hal ini, gelombang amarah melonjak dalam hati Xiaoyan dan dia buru-buru kembali untuk membela diri, mengayunkan 2 bilah tajam dan mengenai ketiga pria berpakaian hitam. "Siapa kalian? Apakah ini kekuatan yang sama yang mengepung dan memusnahkan klan Xiao saya?" Namun yang dijawab Xiaoyan bukanlah kata-kata, melainkan bilah pedang yang lebih tajam. Tampaknya orang yang datang itu hanya ingin mencabut nyawa Xiaoyan dari awal hingga akhir dan tidak berniat berbicara dengan Xiaoyan. Orang-orang ini tampaknya terlahir untuk melakukan pembunuhan. Gaya serangan mereka sama sekali berbeda dari klan Iblis Jiwa dan orang-orang berpakaian putih. Jelas bahwa mereka tidak berasal dari pasukan yang sama. Bagaimana mungkin saya, Xiaoyan, berani menyinggung 3 kekuatan luar biasa dahsyat di saat yang bersamaan? Xiaoyan marah sekaligus geram. Dia telah bertarung berulang kali di sepanjang jalan, tetapi dia bahkan tidak tahu detail lawannya. Namun sekarang bukan saatnya untuk marah atau geram. Bilah pedang yang tajam itu sudah berada di atas kepala Xiaoyan. Sambil meraung, Xiaoyan menghentakkan kaki kirinya ke tanah dengan sekuat tenaga, memutar tubuhnya, mengangkat siku kanan yang tinggi-tinggi, dan menjatuhkan bilah tajam di atas kepalanya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan penggaris berat itu secara horizontal, menggambar busur api di udara dan melakukan teknik Youyan Hua Sanci. Kemudian lautan nyala api muncul kembali, menyapu 3 orang berpakaian hitam dalam satu gerakan. Karena lautan nyala api yang dibentuk oleh api surgawi begitu kuat sehingga kabut di kolam nether pun menghilang sepenuhnya. Namun pria berbaju hitam itu bahkan tidak berkedip, tetapi malah bergerak maju dan menggunakan bilah tajam untuk memotong telapak tangan Xiaoyan di sepanjang tubuh penguasa api surgawi. Segera percikan api berterbangan di antara bilah tajam dan penguasa api surgawi, sehingga Xiaoyan sangat terkejut. Karena sejak debut Youyan Hua Sanci, tidak pernah ada yang terganggu setelah pertunjukan. Jadi tingkat kultivasi pria berpakaian hitam di depannya membuat Xiaoyan merasa merinding. Jika dia tidak mundur sekarang, telapak tangannya akan berada dalam bahaya. Jadi Xiaoyan tidak punya pilihan selain mengendurkan telapak tangannya dan menyandarkan tubuh bagian atasnya ke belakang, nyaris menghindari bilah tajam yang melewati wajahnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat kaki kanannya dan mengaitkan penguasa api surgawi yang jatuh. Sosoknya melesat dan dia sudah beberapa meter jauhnya. Sebelum tubuhnya bisa berdiri tegak, Xiaoyan bahkan tidak melihat ke belakang dan menampar balik dengan telapak tangannya. Dengan suara keras, seorang pria berpakaian hitam dan ekspresi ketakutan tiba-tiba muncul dari kehampaan. Dia dipukul keras oleh telapak tangan Xiaoyan dan lengkungan yang dalam segera muncul di dadanya. Tubuhnya terlempar ke belakang. Mengingat tubuh saya yang sensitif terhadap angin, tidak akan mudah bagi saya untuk diserang secara tiba-tiba. Xiaoyan mendengus dingin, mengambil penguasa berat di kakinya dengan punggung tangannya dan menebasnya dengan tebasan tanpa bayangan. Sehingga pria berbaju hitam itu tidak memiliki cara untuk melawan sama sekali pada jarak sedekat itu. Sehingga sebuah kolom darah menyembur ke langit dan pria berbaju hitam yang menceroboh itu telah meninggal. Setelah serangan berhasil, Xiaoyan sedikit menekuk lututnya dan memantul ke arah hutan di sebelah kanan. Meskipun ia berhasil karena keberuntungan, Xiaoyan tahu dengan jelas bahwa level bintang 5 awal tidak terlalu sulit baginya. Tetapi dia tidak yakin dengan pria berbaju hitam itu. Dan Xiaoyan tidak pernah bertarung tanpa rasa percaya diri. Ingin melarikan diri. Pupil mata pria berpakaian hitam itu sedikit mengecil dan kemarahannya karena membenci Xiaoyan dan menyebabkan kematian bawahannya tiba-tiba meningkat dan dia tidak lagi menahan kekuatannya. Semangat juang berwarna merah darah melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan langkah yang salah, sosok itu muncul di depan Xiaoyan dan pada saat yang sama menusuk balik dengan pisau tajam. Pedang tajam itu berayun ke kiri dan ke kanan, tetapi secepat angin. Tidak ada cara untuk mengetahui kemana arahnya. Jantung Xiaoyan sedikit bergetar dan dia buru-buru menangkisnya dengan penggaris yang berat. Tubuhnya menghindar bersama angin, namun sudah terlambat. Di bawah suara terekam yang terus terdengar saat Xiaoyan mundur, tubuhnya dipenuhi lebih dari selusin luka dengan kedalaman yang berbeda-beda.
sehingga gerakan sekecil apapun akan membuatnya terkesiap kesakitan. Dan darah membasahi pakaian hitamnya. Kemudian seorang pria berpakaian hitam lain baru saja tiba di belakang Xiaoyan, dan bila pedangnya yang tajam menusuk jantung Xiaoyan dengan suara yang keras. Setelah keduanya bekerja sama dan erat, mereka memaksa Xiaoyan ke dalam bahaya. Rasa dingin yang menjalar dari punggungnya membuat otot-otot Xiaoyan bergetar cepat. Namun kilatan semangat juang melintas di matanya, dan doki tahap akhir bintang 4 meledak dengan sekuat tenaga. Dia membalikan tangannya dan mengayunkan penguasa surgawi sejauh 666 kaki. Pada saat yang sama, kaki kanannya melompat ke depan, seperti anak panah dari busur untuk menghalangi bila tajam yang mengejarnya. Sungguh keterampilan bertarung yang kuat. Pria berpakaian hitam yang menyerang dari belakang itu masih memiliki kilatan ketidakpercayaan di matanya ketika seluruh tubuhnya diguncang oleh penguasa yang berat itu dan jatuh ke dalam kolam seperti bola meriam, memercikkan air ke seluruh langit. Namun Xiaoyan juga tidak enak badan karena pria berpakaian hitam itu terlalu kuat. Pedang tajam itu mengenai kaki Xiaoyan dan Xiaoyan berguling beberapa kali di udara, sebelum akhirnya ia hampir tidak bisa menjaga tubuhnya tetap stabil. Sambil menyeka darah dari sudut mulutnya, Xiaoyan menatap laki-laki berpakaian hitam itu dengan tatapan dingin, merasakan perasaan tidak berdaya di hatinya. Pria berpakaian hitam di depannya, setidaknya dia adalah Dodi tahap akhir bintang 5. Jika tidak, dengan fisik Xiaoyan, dia pasti tidak akan berada dalam kekacauan seperti itu. Selain itu, ada juga Dodi tahap awal bintang 5 untuk membantunya, sehingga jantung Xiaoyan sedikit demi sedikit menegang dan bernafasnya menjadi semakin cepat. Dia melirik Xiaoyan dengan acuh tak acuh dan sedikit keterkejutan melintas di mata pria berpakaian hitam itu. Sungguh luar biasa bahwa seorang Dodi tahap akhir bintang 4 dapat bertahan sampai sekarang di bawah serangan kekuatan penuhnya dan bahkan membunuh salah satu bawahannya dan melukai yang lain. Keduanya saling memandang hanya sesaat, dan aura pembunuh yang kuat muncul dari tubuh pria berpakaian hitam itu. Aura pembunuh yang merangkak keluar dari lautan darah yang tak terhitung jumlahnya, yang bercampur dengan semangat juang berwarna merah darah, bahkan hampir membekukan kabut di sekitarnya, dan matanya berubah menjadi warna darah samar. Apakah Anda akan menggunakan jurus pamungkas Anda? Xiaoyan tersenyum pahit. Sedikit rasa dingin tanpa sengaja muncul di sudut mulutnya, dan otot-otot di seluruh tubuhnya menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik dalam sekejap. Aura ganas dan penuh dendam muncul di mata pria berpakaian hitam itu. Bila tajam itu patah dan terbang di udara seperti ular darah. Sosoknya seperti hantu dan mustahil untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Dia bahkan mendekat dengan Xiaoyan dalam sekejap. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.